share gitu yang berhubungan dengan tema Kega hari ini. Tema Kega hari ini apa? Papa mama di sini, parents. Yes, my parents, my idol. Dapat stiker nggak ya Kak Robi ya? Buat didasarkan. Gitu. Buat Papa Benedict. Oke, betul. My parents, my idol. Pertanyaannya, sudahkah kita jadi idolnya anak-anak kita? Atau justru sebaliknya, kita datang ke rumah anak-anak kita, mukanya, lu ngapain sih papa pulang? Ngapain sih mama pulang? Apakah anak kita menyambut kita dengan antusias, senang, gembira? Ayo pak main pak, ayo pak aku udah nungguin papa, ayo pak ajarin aku. Ada di sini yang masih ngajarin anak-anak atau emang terus ngajarin anak-anak di sekolah pelajarannya, nemenin belajar ada? Ada ya puji Tuhan. Saya percaya semua di sini juga ada nemenin anak-anak sekolah, kan belajar dan sebagainya. Oke, hari ini kita akan membagikan tentang yaitu my parents, my idol. Jadi kita sebagai orang tua harus jadi teladan. Benar? Setuju? Coba bilang sama istri, pasangan, suami bilang kita ini idolnya anak-anak kita. Kita ini idolnya anak-anak kita. Teladan, role model buat anak-anak kita. Ya, saya perkenalkan sedikit karena kami dari tim parenting. Jadi perkenalkan sedikit tentang modul yang kita pakai di pemuritan parenting. Namanya modul Motivate. Jadi teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang ikut kelas SK segala macam. Ini udah gak asing sebenarnya, hampir sama aja gitu loh temanya intinya. Tapi kita pakai modul ini apa aja sih? Modeling, menjadi teladan, open communication, komunikasi terbuka, time, intimacy itu keakraban, vision, visi, affirmation, afirmasi, kemudian training, dan yang terakhir entrust. Tadi training pelatihan dan yang terakhir mempercayakan. Oke, karena hari ini my parents, my idol, kita bagikan sedikit tentang modeling. Ya, oke, yuk. Benjamin, ini bacanya susah. Disraeli. Dia bilang begini statementnya, kesuksesan di mata publik sebesar apapun tidak akan dapat menembus kegagalan dalam rumah tangga. Pernah dengar gak ya bisik-bisik tetangga yang bilang gini, tetangga julid bilang begini, kaya sih, tapi waduh suami istri berantem tiap hari. Sukses sih, tapi anaknya amit-amit nih, narkoba, bandel, clubbing, mabok. Pernah dengar gak? Julidnya tetangga. Apa jangan-jangan kita seperti itu juga? Sama saudara kita, tetangga kita ngomong gitu. Kesuksesan di mata publik sebesar apapun itu, kesuksesan apa sih? Usaha. Kesuksesan apa lagi? Keuangan. Kesuksesan apa lagi? Mungkin anak-anaknya kuliah, lulus, menikah. Tetangga saya ada pasangan suami istri umur 80 tahunan, anaknya gak pernah datang. Tiga-tiganya ada yang sampai S2 dan sebagainya. Cerita ke kita sedih, kesepian. Anak-anaknya gak pernah jenguk mereka, gak pernah datang, malah ribut sama menantu dan sebagainya. Saya dengar begitu jadi apa? Aduh, apakah kita mau seperti itu? Tentunya enggak. Kita nggak mau kegagalan rumah tangga kita membuat segala kesuksesan yang mungkin orang lihat itu sesuatu yang sukses, itu seperti nggak ada artinya. Oke? Yuk kita langsung Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 kalau kita baca panjang lebar dan sepertinya sudah pada tahu ya kan, didiklah anak-anakmu ya kan, berulang-ulang, ajarin mereka berulang-ulang di saat apa sih? Tidur, perjalanan, lagi makan, lagi duduk ya kan. Tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Bilang tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya. Oke, supaya baik keadaanmu, itu firman Tuhan bilang seperti janjinya Tuhan. Lalu yang berikutnya Christ Center. Di sini ada gak orang tua pasangan suami istri? Ya saya sama suami istri nih, ini kan suami istri nih. Fokusnya kalau udah punya anak biasanya fokusnya sama siapa? Sama anak. Boleh pinjem gak anaknya? Ini Edwin. Ini anak. Anaknya udah gede.
Kalau saya fokus sama anak terus nih, child center. Terus apa-apa pokoknya dia, buat dia. Semua dia, bahkan saya nggak peduli sama dia. Bahkan berantem konfliknya itu gara-gara anak. Itu tanda-tanda kita fokusnya sama anak, child center. Di sini ada yang berantem terus gara-gara urusan anak. Jangan-jangan kita bukan Christ center tapi child center. Tahu gak, fokus sama anak itu, suatu hari dia udah besar tinggi kayak begini. Ya kan, emang bener tinggi kan ya. Habis itu dia akan pergi meninggalkan rumah, dia menikah, dia pergi. Kita jadi jauh gak sih? Kayak seseorang yang gak kenal lagi. Nah itu, maka itu banyak perceraian terjadi pas anak-anak mereka sudah keluar dari rumah. Kenapa? Karena child center, bukan Christ center. Tapi kalau misalnya Christ center, saya dan anak-anak saya, balik lagi, maaf ya, kan olahraga kita. Kalau saya Christ center, fokusnya bukan lagi anak, bukan lagi, bahkan bukan lagi pasangan kita, tapi fokusnya adalah Kristus. Yang menyatukan kita siapa sih? Kasih Kristus, amin. Ketika dia keluar pun, dia bukan jadi pribadi yang independen, tapi interdependent. Artinya sekalipun dia jauh, tapi ada keterikatan kita satu sama lain. Karena siapa? Karena kasih Kristus yang mengikat kita. Jadi pokoknya adalah, intinya sekarang adalah menjadi orang tua yang menjadi teladan harus Christ center. Fokusnya sama Tuhan. Oke, berikutnya saya. Ya. Nah, lalu di ulangan ini juga dibilang kan, berarti dia harus berkali-kali. Artinya dengan sengaja. Kalau kita mau melakukan ini semua, mendidik anak kita tidak dengan sengaja, maksudnya ya ngeflow aja lah, atau ya berjalannya inilah sebisanya, nggak bisa. Jadi kita harus dengan sengaja. Kan dibilang kalau di meja makan, kemudian ketika kita di dalam perjalanan mengingatkan mereka gitu ya, kemudian waktu mau tidur, apa yang kita ceritakan, apa yang kita evaluasi bersama itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi kita harus punya set waktu kita bahwa hari ini nih kita mau ngomongin ini sama anak kita mau sampaikan ini, itu harus dengan sengaja. Nggak bisa ya tadi ya mengalir begitu saja, nggak bisa. Lalu nah ini yang paling penting dari semua tadi ya, dalam kondisi sehari-hari, artinya apa yang kita alami bersama-sama. Nggak bisa ini nih di keluarga ini nih begini ya, di keluarga itu tuh sebelah mereka begini. Oke, kita bicarakan persoalan keluarga mereka, lalu belajar Kristus dari keluarga mereka. Bisa sih, tetapi itu tidak real. Tetapi kalau kita mendidik anak-anak kita dari kasus yang mereka alami, lalu kejadian sehari-hari itu, maka kita pun bisa belajar, lalu anak-anak lebih mudah mengerti dan mereka mendapatkan sesuatu hal yang esensial. Oke, lanjut ke Hari. Waduh, Kak Hari luar biasa loh nemenin kita. Iya, Kak. Thank you, Kak. Oke, prinsip kita menjadi teladan. Siapa di sini parents, semua orang tua mau jadi teladan. Kita semua pasti mau jadi teladan. Ini prinsipnya. Ya, dengar baik-baik. Pertama, anak-anak itu meniru kita, baik yang positif, baik yang negatif, suka tidak suka, sadar tidak sadar, atau diminta atau tidak diminta. Anak-anak niru orang tua. Bener gak? Bener gak? Coba di sini, apalagi yang jelek-jelek kayak cepat banget niru. Ya kan? Enggak kita ajarin. Enggak diajarin. Contoh, saya suka ngomong sembarangan di jalan gitu ya. Wah, anak saya juga ada. Enggak ada tuh saya. Sini saya. Sini. Papa akan ajarkan 3 jurus marah-marah. Enggak ada. Dia udah bisa marah-marah sendiri, mirip sama saya. Dan kalau kita ngelakuin yang baik juga dia bisa. Contoh, istri saya, kalau saya dari luar, itu nomor 1 yang nggak pernah sampai sekarang nggak pernah miss adalah segelas air putih. Pokoknya minum dulu. Dia duta segalanya. Dia duta air putih, duta buah-buahan, gosok gigi, dia dutanya di rumah. Dia lakukan itu, anak saya bisa lakukan itu juga. Dia niru. Children copy us, dia niru kita. Jadi nggak ada tuh yang misalnya tiba-tiba, ujuk-ujuk dia kenapa bisa begini ya? Coba cek, salah satu dari kita pasti memberi contoh.
Aduh, dia kenapa sih males banget nih anak, bangunnya siang. Salah satu dari kita, atau salah tiga kalau tinggal di rumah oma, bangunnya pasti siang. Gitu ya. Oke, tidur malam juga gitu, ya kan? Kalau kita memang biasa tidur malam, lampu di rumah masih nyala semua jam 12 malam, nggak heran ya dia juga tidurnya malam. Jadi di copy lah. Yang kedua adalah, keteladanan adalah cara paling efektif untuk kita memuridkan anak-anak kita. Sebelum kita memuridkan bangsa-bangsa seperti yang firman Tuhan tuliskan, ya kan? Pergi, ya kan? Muridkan segala bangsa, ya kan? Jadikan bangsa-bangsa murid. Muridin dulu tuh anak kita di rumah. Dan pemuridan paling efektif adalah keteladanan. Gebuk pasangan, keteladanan. Keteladanan. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini Paulus pede banget ngomong gitu. Ikut aku. Karena dia udah yakin banget hidupnya sudah menjadi teladan. Ikut aku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Kita berani gak suatu hari, ini sekarang dari kecil, ikutin mama papa, cara hidupnya mama papa, kamu harus ikutin. Udah pede gak kita ngomong gitu? Kayaknya sih gak pede ya. Karena kita belum benar-benar ngikutin jejak dan karakter Kristus dalam hidup. Tapi belum terlambat, hari ini kita bisa belajar, mulai hari ini. Ya, langsung lanjut. Ya, jadi ada 4 hal sih. Yang pertama, kita modeling itu kalau kita mau jadi teladan, bagaimana kita bilang, aku mau jadi idol dengan anak-anakku, my parents, my idol. Bagaimana anak-anak bisa mencontoh kita? Yang pertama harus mulai dari hati. Ya, saya percaya semua akan di Amsal 3 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita benar, saya percaya bahwa kasih Tuhan yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu juga dengan lebih benar. Jadi semuanya mulai dari hati. Nah, terus kemudian kita fokus sama nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang kita mau tanam. Nah, kalau misalkan tadi kan ada hal-hal yang Kak, saya ini kan hidup saya walaupun kita udah jadi orang tua, balik lagi kita harus ingat bahwa kita ini nggak bisa sempurna. We are not perfect parents. Artinya betul kita menjadi serupa seperti Kristus, tapi kita pun masih terus dibentuk. Nah, kalau ada nilai-nilai, kita tahu ada nilai-nilai yang tadi, yang buruk-buruk ya, yang kita pernah lakuin gitu ya. Nah, kita tahu, oh ya kita kan gak akan tanamin itu ke anak kita. Tapi nilai-nilai misalnya kalau di keluarga kita ada nilai-nilai fun, nilai-nilai kejujuran. Nah, jujur misalnya dari kecil, kalau papa mama tidak akan marah kalau kamu ngomong yang sebenarnya. Tapi bener ya, pas anaknya ngomong, kita harus apa? Atau dimarahin. Tahan emosi ya, nggak boleh marah. Gitu kan, maunya bawaannya langsung marah gitu. Nah, kita ingat lagi, jadi kita ingatkan mereka, tapi kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Ya. Bahwa nilai-nilai ini kan sama-sama kita yang membuat di dalam keluarga kita apa nilai-nilainya yang berlaku. Kembali nilai-nilai kan ada beberapa, banyak sekali ya, tetapi kan ada beberapa yang kita mau fokuskan di keluarga kita. Iya, kalau kami joy, kejujuran, rajin, itu jadi nilai-nilai yang utama di keluarga kita. Yang paling dasarnya ya pasti prioritasnya utamanya Tuhan. Tapi kita selalu ingetin itu dan kita praktekin. Anak kita kalau terbuka sama kita, dia nyolong, ya kan? Dia pernah ambil sesuatu, dia langsung ingat, aku juga waktu kecil tukang nyolong, tukang ngambil gitu kan. Ya kan? Gak boleh ngelihat orang tukang ngambil uang recehan omahnya gitu kan. Oh ternyata kita bisa flashback, oh ternyata anak kita gak diajarin juga bisa loh, ternyata ada gen-gen berbahayanya itu loh. Tapi kita pas dia ngaku kita gak marahin dia, karena itu nilai yang kita tanamkan, kejujuran. Kalau kamu jujur, kamu terbuka, papa mama tidak akan marah. Oke, itu salah satunya. Terus ya, bukan sempurna tapi otentik. Kalau kita bilang, aduh aku gak bisa jadi teladan, hidupku masih kacau balau, it's okay. Karena menjadi teladan itu bukan bicara kita hidupnya sudah sempurna, tapi otentik, apa adanya. Saya waktu itu anak saya masuk puber, yang laki-laki dan yang perempuan, saya selalu dating dan kasih sesuatu gift lah. Kalau yang perempuan kasih cincin, saya bilang kamu harus jaga keputusan dan bla bla bla. Tapi buat anak saya yang cowok, saya terbuka, saya ngomong, papa punya dosa pornografi,
Oh Nani, saya ngomong. Lalu dia bilang, wah Pak, gimana Pak? Aku nanti juga sama gak kayak gitu. Justru Papa ngomong begini supaya kamu gak sama seperti Papa. Perjuangannya berat untuk kita lepas dari ikatan itu. Makanya itu kamu jangan sampai terikat. Jadi otentik apa adanya. Kalau kita salah, kita datang karena kita maafin ya, Papa tadi ngomong kasar. Beberapa kali waktu itu dia pernah cerita ya, di mobil dia cerita, dia marah. Lalu saya dengan PD-nya saya ngomong, ngajarin dia dengan ilmu firman Tuhan. Ya firman Tuhan bilang gini, oh kamu gini, nggak boleh kamu begini, kamu harus begini. Lalu dia diem ya di mobil guys ya, di mobil diem. Ya beginilah aku kalau lagi cerita, Papa selalu nggak boleh dengar. Wah langsung saya diem. Habis itu keluar dari mobil, saya datangin anak saya. Papa minta maaf, Papa nggak dengerin kamu, Papa nggak ngertiin kamu, Papa minta maaf ya. Itu otentik. Jadi orang tua itu otentik, itu apa adanya. Kita salah ya salah. Tapi bukan otentik artinya gua kan emang tukang marah-marah, jadi gua di rumah ya marah-marah aja, nggak begitu. Justru karena kita mau tampil otentik, bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar. Jangan sampai kita juga jadi orang munafik di luar beda, di dalam rumah beda. Coba nanti pulang ya, kalau anaknya ada yang udah agak gedean, tanya. Karena saya tanya ini ke anak saya, Papa sama gak di dalam rumah dan di luar rumah? Papa sama gak di gereja sama di rumah? Dan bersyukur anak saya dua-duanya bilang, Papa sama. Pecicilan, di gereja pecicilan, di rumah pecicilan. Is okay, gak apa-apa. Aman artinya. Jangan sampai nanti, wah Papa di gereja mah holy, di rumah, ya ampun, bukan kudus gitu kan, atau kadas dan sebagainya. Wah itu kita lagi ngajarin keteladanan seperti apa, kemunafikan yang kita ajarin. Oke, itu otentik. Intensional tadi istri saya sudah ngomong juga tentang kita harus disengaja. Caranya apa? Beri waktu sengaja. Lalu apa lagi? Ajari dengan sengaja. Memberi teladan dengan sengaja. Diajari di depan dia. Saat teduh contohnya, itu harus disengaja ngajarnya. Gimana caranya? Nah, di hari Minggu selalu dapat bahan saat teduh, benar gak? Sudahkah kita sengaja intensional temenin anak kita saat teduh? Sudahkah kita dampingin anak-anak kita untuk membaca firman? Sudahkah kita tanda kutip ya, nampang-nampang baca firman Tuhan di depan dia? Tanda kutip. Karena itu harus mereka lihat juga. Papa mama berdoa, papa mama baca firman, itu harus mereka lihat. Oke, mulai hari ini bahan saat teduh jangan disia-siakan. Saat teduh ada ya Kak Hari ya. Bahan saat teduh ada, tersedia. Walaupun kadang-kadang salah ayat gitu ya, misalnya kebanyakan yang dibaca, misalnya Mazmur 119 semuanya gitu. Enggak, ya itu dimaklumin aja. Tapi kita sebagai orang tua gunakan waktu-waktu di mana anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya itu cinta Tuhan. Jangan dia nanti tahu dari mana-mana gitu. Oke, yuk next. Oke, nah nilai-nilai itu ditangkap bukan diajarkan. Kenapa? Maksudnya gini, betul kita bisa ngomongin kamu nih harus kayak tadi soal satu nak baca ya, kita kasih Alkitab sendiri, dia buka. Habis itu kalau anak-anak 4-5 tahun sebentar ya, fokus dia paling 5 menit kan. Dia buka, udah asiknya habis dia taruh, dia pergi lagi yang lain kan. Nah kembali tadi harus ditangkap, artinya kita harus sama-sama melakukannya. Dan kalau anak itu akan melihat tindakan kita, dia bilang kan, tindakanmu berbicara lebih keras daripada ucapan mulutmu. Betul kita ngomong, tetapi kalau kita hanya ngomong kita nggak ngelakuin, maka itu nggak akan jadi teladan. Mereka juga kalau masih kecil mereka nggak bisa komplain ya. Paling mereka hanya melihat dan memendamnya di dalam hati. Percayalah, mereka nggak komplain. Tapi makin besar mereka kan bisa ngomong, ih mama papa aja enggak, kenapa aku harus? Contoh ya, istri saya bilang, ayo handphonenya sudah selesai, ya kan? 5 menit lagi dia duta waktu juga di rumah, ya kan? Lalu saya di pojokan masih megang handphone tuh. Anak saya dua-duanya langsung tunjuknya ke saya. Itu papa belum selesai tuh mainin handphonenya tuh. Waduh, saya serasa mau dirajam sama anak dan istri tuh.
Langsung saya cek. Istri saya juga duta bahwa kalau handphone dicas tidak boleh disentuh, karena dia percaya bahwa baterai handphone nanti berbahaya kalau misalnya ini bisa meledak gitu kan. Anak-anak bilang, aduh mama ini. Tapi ya benar. Tapi saya sering kali dicas sambil dimainin. Lalu anak-anak kita langsung bilang, itu papa. Makanya tindakan kita itu berbicara lebih keras dibandingkan ucapan mulut kita. Anak kita bisa balikin apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dia bilang, kamu ya kalau ngomong selalu nadanya tinggi. Buat anak yang perempuan, Jovanka, selalu tinggi. Bisa gak sih kamu halus sedikit? Lalu dia ngadu ke saya, papa sadar gak? Mama itu kalau ngomong juga nadanya udah tinggi. Oh iya juga ya, nanti kita ngomong ya. Lalu saya ngomong sama dia, kita hakimi dia. Bercanda ya. Saya bilang gini, ini kita belajarnya seperti ini untuk jadi otentik. Jadi otentik itu artinya kalau kita ditegur, kita melakukan kesalahan, kita juga nggak boleh marah. Saya juga ngajarin anak-anak juga nggak sungkan, asal sopan caranya. Sopan. Lalu saya bilang begini, sayang, kamu negor anak kita Jovanka itu nadanya terlalu tinggi. Masa sih? Kayak gak sopan gitu kan, kayak gak sopan sama orang tua. Ternyata dia bilang, dia menemukan kamu juga suka begitu. Dan aku mengkonfirmasi, ya betul kamu seperti itu. Iya, betul. Lalu dia bilang, oh ya maafin mama. Iya. Ya kita sama-sama belajar. Jadi teladan tuh seperti itu. Saya bilang sama anak perempuan saya, oke, kita sama-sama belajar ya, saling ngingetin ya. Karena ya gitu, ya nadanya tingginya belajar dari mamanya. Oke, lanjut ya. Memberi teladan adalah soal otentisitas, bukan soal kesempurnaan, soal otentik apa adanya. Ambil apa adanya, jangan takut untuk dihakimi. Tapi kalau kita mau sadar, oh apa adanya aku ini membawa dampak negatif apa positif ya? Kalau apa adanya kita membawa dampak negatif, bertobat hari itu. Lakukan yang baik dan benar. Supaya apa? Kita juga gak tertuduh ngajarin anak kita. Amin. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ini firman Tuhan. Next Kak. Oke, menjadi teladan dengan intensional, harus disengaja. Apa itu? Peran suami dan istri, hubungan sosial, ya bagaimana kita ketemu dengan orang-orang, tetangga, saudara, itu mereka liatin. Kita sopan nggak ya sama orang lain? Anak saya, dua-duanya kalau ke toilet ada mbak atau emas yang cleaning service itu, dia selalu ngomongin, makasih mas, makasih mbak. Kenapa? Karena saya selalu begitu. Anak perempuan saya, nggak mungkin anak perempuan saya, anak laki-laki saya selalu ikut saya kalau pipis kan. Dari kecil sampai gede kadang-kadang, deh yuk pipis dulu, pipis. Saya nggak ngajarin dia ucapin, enggak. Pas sudah selesai, saya bilang makasih ya mas. Jalan sekali, dua kali, tiga kali nggak diajarin, dia udah begitu selalu. Makasih ya mas, makasih ya pak. Simpel kan? Keteladanan dampaknya itu lebih kuat dibandingkan kita ngajarin. Soal apa lagi? Soal hormat dan tunduk suami istri. Bagaimana kita sopan satu sama lain, bagaimana kita hormat satu sama lain, menghormati pendapat pasangan kita. Dan istri tunduk dengan suami, itu dilihat. Terusnya apa lagi? Identifikasi jenis kelamin. Ayo bapak-bapak khususnya, bapak itu memberi identitas, mengafirmasi. Bapak di surga itu mengafirmasi, memberi identitas. Yesus ketika dibaptis, bapak di surga bilang begini, inilah anakku yang berkenan kepadaku. Lalu apa lagi? Yakub, kamu ganti jadi Israel. Itu identifikasi. Gak heran anak-anak sekarang dari kecil, karena orang tuanya khususnya papanya tidak pernah mengafirmasi, mengidentifikasi kelaminnya dia. Dia bingung, saya ini laki-laki harus seperti apa ya? Anak saya di rumah dari kecil saya bilang, hey Jo, kamu laki-laki. Artinya apa? Mulai dari kecil, udah mulai angkat-angkat yang berat, buka pagar, ngangkat galon, itu nggak pernah saya suruh anak saya perempuan. Awalnya protes, kenapa sih aku? Karena kamu laki-laki. Firman Tuhan bilang laki-laki lebih kuat, harus melindungi wanita yang adalah lebih lemah daripada kamu. Ngangkat galon, ngangkat yang besar-besar, koper, kemarin kita jalan-jalan, dia yang ngangkat.
ngangkat tas gede-gede. Kenapa? Dia tahu dia seorang laki-laki. Dan kalau cerita sama saya di sekolah, dia mulai suka-sukaan sama lawan jenisnya. Saya bilang, benar, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Benar, kamu laki-laki sejati. Saya bilang begitu. Itu mengidentifikasi jenis kelaminnya dia. Mulai dari hari ini. Dan berhubungan dengan ini, nanti tanggal 31 Agustus ya, kita adain seminar anak dan LGBT. Sadar gak kita banyak diserang anak-anak kita dengan paham LGBT. Nah, kita mau belajar bagaimana kita mengidentifikasinya, lebih waspada, gimana mencegahnya, dan kalau sudah ada yang terjebak, terikat, bagaimana sih penanganannya. Ya, tanggal 31 Agustus hari Sabtu jam 9 sampai selesai ya. Oke, lanjut ya. Nah, apalagi suami dan istri, anak-anak itu belajar bagaimana kita memperlakukan sesama tadi udah ya. Jadi mereka tuh ngelihat bagaimana kita ngomong sama orang lain, ngomong sama orang tua kita, tetangga dan lain-lain. Lalu bagaimana kita saling ngampunin, khususnya kita suami dan istri. Jadi nggak usah diajarin, mereka akan melihat kalau kita konflik, nggak mungkin nggak ada konflik ya Bapak Ibu ya nikah. Ya saya aja ya, kalau kita konflik bagaimana kita menyelesaikan dan bagaimana kita saling mengampuni, itu akan jadi teladan buat mereka. Terus kemudian waktu bersama dengan anak-anak. Jadi kita punya waktu, nggak cuma sekedar oke, papa mama ada, tetapi kita nggak punya waktu buat mereka. Jadi kita benar-benar harus kasih waktu. Kemudian ya tanggung jawab, kesederhanaan. Ya kita ngajarin anak kita bicara soal kesederhanaan, hidup penuh dengan kesederhanaan. Delay gratification, nggak langsung, Pak aku mau ini, tantrum anaknya langsung dikasih. Kita ngajarin nggak bahwa hidup itu harus kerja keras, hidup itu harus bijaksana menggunakan gadget. Lalu hobi itu jangan sampai menghabiskan waktu kita, jangan sampai mengorbankan yang lain. Kebiasaan-kebiasaan kita, udah gak kita bertanggung jawab? Anak kita lihat loh. Next ya, buah-buah roh, sabar, kasih, sukacita, kebenaran, damai, bagaimana menangani stres. Saya cerita, papa ini lagi stres banget nih, tolong doain nih. Papa ini lagi pusing banget loh. Kenapa Pak? Gini. Saya cerita, bagaimana saya nanganin stres saya, bagaimana saya menanganin kecewa saya sama orang. Saya ngomong, ya terutama anak-anak yang udah di atas 7 tahun, 8 tahun itu mulai bisa belajar ya. Nah, nanti, kalau aplikasinya kalau misalnya 4 sampai 5 tahun kan mereka belum, kita nggak bisa ajak ngomong. Tetapi kita bisa ajak, yuk hari ini kita doa buat papa ya. Papa lagi sibuk di kantor, ada ini, kita doain papa ya biar pekerjaannya lancar. Ya, biasa itu sebatas itu. Jadi kita akan naik terus sesuai dengan bertumbuhnya mereka gitu ya, usia mereka. Oke, next Kak. Coba. Sorry Kak. Oh. Macet ya Kak? Ternyata bisa macet juga. Bentar ya. Oke. Yesus sebagai teladan terbaik buat kita. Ya, kalau di kelas besar Jesus my idol ya. Oke, Yohanes 13 ayat 15. Kacamata udah plus soalnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini firman Tuhan bicara buat kita semua bahwa bagaimana kita memberikan sesuatu buat anak-anak kita, yaitu keteladanan. Ingat, keteladanan itu berbicara lebih daripada apa yang kita ucapkan. Perkataan kita, ngomel-ngomel kita, ya kan, capeknya kita, marah-marahin anak kita, itu nggak memberi apa-apa. Tapi perbuatan, keteladanan kita, sikap kita, itu memberi dampak buat anak-anak kita. Setuju? Mungkin ada pertanyaan terakhir ya Kak. Nah ini pertanyaan yang bisa kita renungkan sama-sama. Boleh di foto, nanti didiskusikan di rumah. Ini terakhir. Kita nggak akan bahas di sini. Apa nilai karakter yang ingin dimiliki oleh anak-anak Anda? Diskusi sama suami istri. Kita mau punya nilai-nilai seperti apa sih di keluarga kita? Saya sebelum nikah sama dia, saya udah bahas bahwa visi pernikahan kita udah didapat waktu hubungan pranikah. Lalu kita bahas, kita mau jadi keluarga seperti apa? Lalu kita pengen keluarga yang joy, sukacita. Lalu kita temuin lagi, oh kita banyak hal diajarin tentang ketidakjujuran oleh
ya orang tua kita harus counter dengan apa? Oh, kita mau belajar terbuka, jujur. Apalagi kerja keras. Karena kita punya background, terutama orang tua dari istri saya, papa yang gak bertanggung jawab. Kita mau counter nilai-nilai itu. Kita mau jadi keluarga yang kerja keras, sehati, kompak. Itu nilai-nilai. Nanti bicarain bersama dengan pasangannya. Bagaimana Anda, yang nomor 2, bagaimana Anda meneladankan karakteristik dan nilai-nilai kepada anak-anak Anda? Apa yang mau kita teladani mulai hari ini? Apa? Ya, nanti misalnya, oh kita mau mulai nemenin satu di anak kita. Ya, oke. Apakah Anda orang yang sama di luar dan di dalam rumah? Nah, nanti ini agak susah untuk anak-anak umur-umur kalian, tapi tanyain sama pasangannya. Aku sama gak di luar rumah sama di dalam rumah? Jujur, tapi jangan marah pasangannya. Kalau misalnya istrinya bilang, kamu di luar rumah tuh ramah sama semua orang, baik, sabar, tapi kalau di rumah ya ampun, kamu tuh galak, kamu tuh cuek. Itu udah beda tuh. Pasangannya yang koreksi. Oke? Sebelum nanti dikoreksi atau ditiru sama anak kita. Lalu yang berikutnya adalah apa yang Anda akan berhenti lakukan hari ini? Apa yang Anda mau berhenti lakukan? Karena itu merupakan teladan yang gak baik buat anak-anak kita. Apa misalnya? Gak pernah berdoa, ya kan? Selalu tuh pasti mamanya yang bilang, papa tuh gak pernah doa. Coba bilang suruh doa tuh, papanya tuh gak pernah doa, gak pernah satu tuh. Coba kamu yang ngomong, pakai alat anak kita. Kenapa mesti anak kita yang ngomong? Tegur pasangan kita aja yang ngomong. Kamu saat itu deh, kita sama-sama saat itu doa. Supaya apa? Supaya anak kita melihat kita. Apa yang mau kita berhenti lakukan? Marah-marah di rumah, ngomel sepanjang hari, bersungut-sungut. Percaya deh, kalau kita sering bersungut-sungut, anak kita udah sumutnya lebih panjang. Kayak semut. Ya, apa yang Anda akan mulai lakukan? Apa yang mau mulai dilakukan bersama dengan pasangan? Tangkap ya? Ini kita akan mulai gerakan bahwa my parents is my idol. Kegerakan orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak. Amin. Dimulai dari saya, bilang sama pasangan. Dimulai dari kita. Oke, yuk kita doa sebentar. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami refresh, kami sadar, kami tahu tanggung jawab mendidik anak-anak kami ada di kami. Dan tanggung jawab memberikan teladan itu adalah yang utama saat ini yang harus kami lakukan. Kamu mau jadi teladan sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri. Kami mau melihat anak-anak kami mendapat warisan rohani dari kami, Tuhan. Urapi kami gak sempurna, tapi firman-Mu lah yang meneguhkan kami dan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mau pulang dengan sukacita, membawa kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Yang terakhir slide yang ini, ya kalau misalnya teman-teman ingin sama-sama belajar di dalam kelompok pemuritan parenting, dan sebelumnya kita sudah ada kelas Welcome Baby. Next kita mungkin akan ada buka next mungkin ya early childhood ataupun racing kit. Nggak panjang kelasnya, kita usahakan di press 1 atau 2 kali pertemuan. Nanti kita akan hubungin teman-teman atau teman-teman bisa hubungin kita di nomor ini, di barcode ini juga. Jadi kita bisa terus connect ya untuk bisa belajar menjadi orang tua yang mendidik anak di dalam jalan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.